Tak hanya Masjid Nabawi, ternyata ini 11 tempat yang harus diziarahi di Madinah saat haji dan umroh. Yang subscribe, like, dan share semoga bisa haji dan umroh. Madinah menjadi tempat suci yang dapat dikunjungi umat Islam saat menunaikan haji, selain Makkah. Di Madinah, terdapat sejumlah tempat ziarah yang tersebar di berbagai lokasi. Berikut 11 tempat ziarah di Madinah saat haji dan umroh. 1. Kota Madinah. Madinah adalah sebuah kota yang terletak di tengah padang pasir yang subur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan Madinah sebagai tanah suci setelah Makkah, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Nabi Ibrahim telah mengharamkan Makkah dan berdoa untuknya, dan aku mengharamkan Madinah sebagaimana Nabi Ibrahim mengharamkan Makkah, dan aku berdoa untuk keberkatan Madinah, baik dalam mad maupun saknya, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa untuk Makkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kota ini dikenal sangat indah karena adanya larangan berburu dan menebang pohon yang tumbuh di Madinah. Selain itu, dalam hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, dan seluruh manusia melaknat orang-orang yang berbuat zalim dan maksiat di Madinah. Hati orang-orang beriman yang memasuki Madinah akan dipenuhi dengan ketentraman. 2. Masjid Nabawi. Masjid Nabawi didirikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beberapa bulan tinggal di Madinah, yaitu pada tahun pertama Hijriah. Di sekitar masjid, dibangun tempat untuk keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara di sebelah timur masjid dibangun rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha, yang kemudian menjadi tempat pemakaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dua sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, dijelaskan bahwa nilai dan pahala sholat di Masjid Nabawi sangat tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat di masjidku lebih mulia nilainya 1000 kali lipat dibanding salat di masjid lain, kecuali di Masjidil Haram, dan sholat di Masjidil Haram lebih mulia nilainya 100.000 kali lipat dibanding sholat di masjid lain." Hadis riwayat Ibnu Majah. 3. Masjid Quba. Masjid Quba terletak di daerah Quba, sebuah desa kecil sekitar 5 km di sebelah barat daya Madinah. Masjid Quba didirikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas sebidang tanah yang dibeli dari Kalsum bin Hadam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kebiasaan mengunjungi Masjid Quba setiap hari Sabtu. Keutamaan masjid ini dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Sahal bin Hunayf, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa bersuci, membersihkan diri dari najis dan hadas, di rumahnya kemudian datang ke Masjid Quba dan sholat di dalamnya, ia mendapatkan pahala seperti pahala umroh." Hadis riwayat Ibnu Majah. 4. Jabal Uhud. Jabal Uhud, atau Bukit Uhud, adalah bukit terbesar di Madinah, terletak sekitar 5 km dari pusat kota, di pinggir jalan lama Madinah. Di lembah Jabal Uhud, pernah terjadi pertempuran dahsyat antara 700 kaum muslimin melawan 3.000 kaum musyrikin Makkah. Perang Uhud ini terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin memenangkan pertempuran tersebut. 5. Masjid Qiblatain. Masjid yang awalnya dikenal sebagai Masjid Bani Salamah ini terletak di tepi jalan menuju kampus Universitas Madinah. Masjid ini diberi nama Masjid Qiblatain, yang berarti Masjid Berkiblat Dua, karena peristiwa perubahan kiblat sholat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah di Masjidil Haram terjadi di sini. 6. Honda. Secara bahasa, Honda berarti parit. Dalam sejarah Islam, Honda merujuk pada peristiwa penggalian parit pertahanan yang dilakukan selama pengepungan kota Madinah oleh kafir Quraisy dan sekutunya pada tahun kelima Hijriah. Sisa peninggalan dari perang Honda yang masih ada hingga sekarang adalah 5 unit pos jaga, dari yang semula berjumlah 7 unit. Di atasnya, kini dibangun sebuah masjid megah bernama Masjid Hamzah. 7. Masjid Al-Ijabah. Masjid Al-Ijabah, yang sebelumnya dikenal sebagai Manazil Bani Muawiyah, terletak di sebelah barat laut Masjid Nabawi. Masjid ini dinamakan Al-Ijabah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berhenti di sana untuk sholat 2 rakaat dan berdoa dengan sangat panjang. Beliau sholat bersama para sahabatnya di tempat ini. 8. Masjid Jum'ah. Masjid Jum'ah terletak sekitar 500 meter di sebelah utara Masjid Quba. Di masjid ini,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali mengerjakan sholat Jumat berjamaah, meskipun perintah untuk melaksanakan sholat Jumat telah turun sejak beliau masih berada di Makkah. Khutbah sholat Jumat pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga disampaikan di masjid ini. 9. Masjid Abi Dzar Al-Ghifari. Masjid Abi Dzar Al-Ghifari terletak di sebuah perkebunan sekitar 650 meter dari Masjid Nabawi. Di masjid ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan sholat 2 rakaat dan bersujud akhir dengan sangat panjang, sehingga para sahabat mengira beliau telah wafat di dalam sholat. Setelah sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada Abdurrahman bin Auf bahwa Jibril alaihi salam telah datang dan menjelaskan hikmah bersholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad. 10. Masjid Ghamamah. Ghamamah berarti mendung atau awan tebal. Masjid yang terletak di arah barat daya Masjid Nabawi ini dulunya merupakan alun-alun atau tanah lapang di tengah kota. Alun-alun ini menjadi tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat hari raya pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Beliau juga pernah melaksanakan salat istisqo atau sholat untuk meminta hujan di alun-alun tersebut. 11. Masjid Mikot. Masjid Mikot terletak di Lembah Akik, sekitar 10 km dari Masjid Nabawi. Masjid ini juga dikenal sebagai Masjid Al-Muhrim karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya mengambil mikot untuk berihram haji di masjid ini. Wallahu a'lam bishawab.